teman-teman, perkenalkan, nama saya Fakhruddin Abdan Syakuro. Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4 Teknik Otomasi 5A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi data pada robot dengan I2C. Pasti teman-teman semua pernah dengar kata-kata I2C. Apa sih I2C itu? Sedikit bocoran teman-teman. I2C itu adalah Integrated Circuit. I2C ini pertama ditemukan oleh Philips Semiconductor. I2C ini merubah banyak dunia industri dan dunia robot. Untuk lebih lanjutnya, mari kita pelajari bersama. Baik teman-teman, kita sudah berada pada slide materi komunikasi data pada robot dengan I2C. Materi komunikasi data pada robot dengan I2C merupakan materi yang berada pada mata kuliah otomasi dan robotika. Baik, langsung saja. Di sini saya perkenalan kembali, yaitu nama saya Fakhruddin Abdan Syakuro dengan NRP 09.18.0420, kelas D4 Teknik Otomasi 5A. Baik, selanjutnya di sini yaitu dosen pengampu, yaitu Bapak Agus Kumaydi, SST, MT, dengan NIDN 0017089303. Beliau mempunyai email, yaitu sudah tertera di sini. Kemudian tertera Instagram juga di sini. Di sini juga terdapat Instagram Elmek Teknologi, di mana teman-teman bisa melihat berbagai macam komponen, kemudian alat-alat canggih yang telah dibuat oleh Elmek Teknologi ini. Bisa belajar juga di Elmek Teknologi. Kemudian terdapat juga YouTube, yaitu YouTube Elmek Teknologi. Di sini teman-teman bisa belajar mengenai teknologi-teknologi yang telah dibuat oleh Elmek, di mana teman-teman juga bisa menambah wawasan tentang teknologi masa kini. Oke, selanjutnya di sini terdapat pembagian penjelasan, di mana yang pertama latar belakang I2C yang berisi tentang sejarah I2C. Kemudian yang kedua pengertian I2C yang berisi penjelasan I2C. Kemudian yang ketiga kelebihan I2C, berisi kelebihan yang ada pada I2C. Kemudian yang keempat, fitur utama I2C yang berisi fitur-fitur yang berada pada I2C. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu prinsip kerja, berisi terminologi pada I2C, karakteristik transfer data bit dan byte, kondisi serta cara kerja I2C. Yang pertama yaitu latar belakang I2C. Latar belakang I2C. Pada saat ini, desain elektronik dituntut untuk semakin ringkas dan fleksibel, di mana ukuran fisik IC semakin diperkecil dan jumlah pin diminimalkan dengan tetap menjaga fleksibilitas dan kompatibilitas IC, sehingga mudah untuk digunakan dalam berbagai keperluan desain yang berbeda. Oleh karenanya, banyak perusahaan semikonduktor yang berusaha mengembangkan cara baru komunikasi antar IC yang lebih akomodatif terhadap tuntutan di atas, sebagai alternatif dari hubungan antar IC secara paralel atau parallel bus yang sudah kita kenal luas. Salah satu metode yang telah matang dan dipakai secara luas adalah I2C, atau sering ditulis juga I2C, singkatan dari Integrated Circuit
bus yang ditemukan pada tahun 1982 oleh Philips Semiconductor atau sekarang NXP Semiconductor dengan konsep dasar komunikasi dua arah antar IC dan atau antar sistem secara serial menggunakan dua kabel. Dua, yaitu pengertian I2C. Pengertian I2C atau I2C merupakan singkatan dari Integrated Circuit yang disebut dengan I2C atau I2C. I2C merupakan protokol yang digunakan pada multi-master serial komputer bus yang diciptakan oleh Philips, yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan perangkat low speed lainnya yang diaplikasikan pada motherboard, embedded system, atau cellphone. Jalur I2C bus hanya merupakan dua jalur yang disebut dengan SDA line atau SCL line, di mana SCL line merupakan jalur untuk clock dan SDA line merupakan jalur untuk data. Jenis komunikasi yang dilakukan antar peralatan dengan menggunakan protokol I2C mempunyai sifat serial, synchronous, half duplex, bidireksional, di mana yang data ditransmisikan dan diterima hanya melalui satu jalur data SDA line atau bersifat serial. Setiap penggunaan jalur data bergantian antar perangkat atau bersifat half duplex, dan data dapat ditransmisikan dari dan ke sebuah perangkat atau bersifat bidireksional. Yang ketiga, yaitu kelebihan I2C. Untuk kelebihan I2C ini terdapat 4. Yang pertama, meminimalkan jalur hubungan antar IC, di mana dengan menggunakan IC dapat meminimalkan jalur hubungan antar IC dibanding dengan menggunakan paralel bus. Yang kedua, yaitu menghemat luasan PCB yang digunakan, di mana ketika kita menggunakan I2C kita dapat menghemat luasan PCB sehingga kita dapat meminimalisirkan biaya, dan rangkaian dengan I2C sangatlah hemat serta komponen yang digunakan juga semakin dikit, sehingga kita dapat menghemat luasan PCB yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, dapat diekspand dan diupgrade. Dapat diekspand dan diupgrade ini maksudnya yaitu kita dapat membuat sistem yang didesain berorientasi pada software serta cocok di berbagai macam jenis software. Kemudian yang keempat, yaitu membuat sistem yang diselesaikan menjadi standar. Maksudnya di sini membuat sistem yang diselesaikan menjadi standar sehingga dapat dihubungkan dengan sistem lain yang juga menggunakan I2C bus. Oke, yang keempat, yaitu fitur utama I2C. Fitur utama I2C terdapat 4 di sini. Yang pertama yaitu hanya melibatkan 2 kabel, di mana 2 kabel ini yaitu serial data line atau yang disebut SDA dan serial clock line yang disebut SCL. Kemudian fitur yang kedua yaitu setiap IC yang terhubung dalam I2C memiliki alamat yang unik, di mana
alamat yang unik ini dapat diakses secara software dengan master atau slave protokol yang sederhana dan mampu mengakomodasikan multi-master. Kemudian yang ketiga yaitu I2C merupakan serial bus dengan orientasi data 8 bit atau byte, komunikasi dua arah. Di mana di sini selain berorientasi data 8 bit atau byte, kemudian komunikasi dua arah, I2C juga mempunyai kecepatan transfer data sampai 100 kilobit per second pada metode standar dan 3,4 megabit per second pada mode kecepatan tinggi. Kemudian fitur utama yang keempat yaitu jumlah IC yang dapat dihubungkan pada I2C bus hanya dibatasi oleh beban kapasitansi pada bus yaitu maksimum 400 picofarad. Oke, kita masuk pada penjelasan yang kelima, penjelasan terakhir, yaitu prinsip kerja. Sebelum kita menginjak pada cara kerja, di prinsip kerja ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, terminologi, di mana terminologi ini adalah kata-kata atau istilah yang biasa pada I2C, sehingga kita tahu apa yang dimaksud dalam kata-kata yang berhubungan dengan I2C. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik, di mana karakteristik ini berisi karakteristik transfer data, bit dan byte. Kemudian kondisi, di mana kondisi ini menggambarkan kondisi I2C pada start dan stop, kemudian ACK dan NACK. Kemudian yang terakhir yaitu cara kerja I2C, yaitu pada saat start, transfer data dan stop. Oke, langsung saja. Di sini terdapat terminologi. Terminologi yang pertama yaitu transmitter. Pasti teman-teman sudah pernah dengar transmitter. Transmitter yaitu device yang mengirim data ke bus. Kemudian receiver. Receiver yaitu device yang menerima data dari bus. Kemudian master. Master yaitu device yang memiliki inisiatif atau memulai dan mengakhiri transfer data dan yang membangkitkan sinyal clock. Kemudian yang berikutnya slave. Slave adalah device yang dialamati atau diakses berdasarkan alamatnya oleh master. Kemudian multi-master yaitu sistem yang memungkinkan lebih dari satu master melakukan inisiatif transfer data dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi korupsi data atau data rusak. Kemudian arbitration yaitu prosedur yang memastikan bahwa jika ada lebih dari satu master melakukan inisiatif transfer data secara bersamaan, hanya akan ada satu master yang diperbolehkan dengan tanpa merusak data yang sedang ditransfer. Kemudian yang terakhir yaitu synchronization, yaitu prosedur untuk menyelaraskan sinyal clock dari dua atau lebih device. Oke, di sini pada tahap kedua yaitu ada karakteristik transfer data, bit dan byte. Terdapat data bit, yaitu data bit pada SDA pin tetap stabil selama sinyal clock high. Di mana selama proses transfer data, keadaan data pada SDA tetap stabil selama SCL dalam keadaan tinggi atau high. Kemudian yang kedua, data dapat berubah saat sinyal clock low. Yang dimaksudkan yaitu
Perubahan keadaan dari 1 ke 0 pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah atau low. Kemudian data byte. Yang pertama, itu si bus berorientasi pada 8 byte dengan most significant bit atau MSB ditransfer terlebih dahulu. Apa sih MSB? MSB yaitu most significant bit, adalah bagian dari barisan data dari suatu sistem. Bilangan yang punya nilai paling besar letaknya paling kiri dari barisan bit. Kemudian yang kedua, terdapat dua macam data byte, yaitu address byte dan data byte. Apa yang dimaksud address byte dan data byte? Address byte adalah data yang terkirim saat pengalamatan slave device. Kemudian data byte adalah data yang terkirim saat transmisi data. Oke, kita memasuki kondisi. Terdapat kondisi start dan stop serta ACK dan NACK. Yang pertama, start dan stop. Kondisi start terjadi apabila pada SDA mengalami transisi dari kondisi high ke kondisi low pada saat SCL berkondisi high. Di mana di sini kita bisa melihat pada kondisi start SDA mengalami transisi dari kondisi high, ini high, ke kondisi low, ini bawah. Pada saat SCL berkondisi high, nah ini SCL-nya high. Di sini terdapat perubahan dari SDA-nya yang high ke SDA yang low. Itu pada kondisi start. Kemudian yang kedua, kondisi stop terjadi apabila pada SDA mengalami transisi dari kondisi low ke kondisi high pada saat SCL berkondisi high. Di sini kita bisa lihat yaitu pada saat stop SDA dari kondisi low ke kondisi high dan SCL di sini berkondisi high. Kemudian kondisi yang selanjutnya yaitu ACK dan NACK. Kondisi yang pertama yaitu kondisi ACK terjadi apabila receiver menarik SDA pada kondisi low selama satu sinyal clock. Apa sih ACK itu? ACK adalah acknowledgement. Kemudian NACK yaitu negative acknowledgement. Pada yang pertama yaitu pada saat ACK di sini terlihat SDA mengalami kondisi low. Ini bisa dilihat. Kemudian pada kondisi NACK terjadi apabila receiver membebaskan SDA pada kondisi high selama satu sinyal clock. Di sini bisa dilihat pada receiver SDA mengalami high, ini berarti keadaan not acknowledged atau NACK. Oke, yang selanjutnya yaitu kondisi start. Pertama, kondisi start. Format address pada 7 bit. Mode pengalamatan terdiri dari 7 bit atau 1 bit R atau W dan 1 bit ACK. Jika satu device terdiri dari 7 bit data, maka logikanya dalam satu bus bisa dipasang sampai dengan 127 device. Komunikasi antar master dengan slave dimulai dengan membangkitkan pulsa start low master. Pulsa start dibaca oleh slave pada bus SDA dalam keadaan low. Pada saat pulsa clock dalam keadaan high,
Setelah pulsa start dikirim, maka clock berikutnya. Master mengirimkan 8 bit alamat dari slave device yang dikirimkan secara serial melalui bus SDA. Di sini terdapat gambar yang menggambarkan sinyal kondisi start hingga addressing, yaitu ini kondisi start, ini kondisi addressing. Di sini ada SDA, SCL, MSB, LSB. MSB sampai LSB terdapat 7 bit device address. Terdapat juga R atau W, R read atau write. Di sini ada ACK, acknowledge atau not acknowledge. Pada saat kondisi start, SDA dari high ke low. Untuk SCL tetap high. Untuk read, master device akan melakukan pembacaan data dari slave device. Hal ini dapat ditandai dengan R atau W bit yang akan diberikan kondisi logika high. Ini kondisi high. Write yakni master device yang akan melakukan penerimaan data dari slave device. Hal ini dapat ditandai dengan R atau W bit yang akan diberikan kondisi logika low. Pada saat read kondisi high, pada saat write kondisi low. Low. Kemudian ACK digunakan untuk menentukan kondisi transmisi data. Apakah data tersebut diterima atau tidak oleh slave device? Karena pada acknowledge dapat mengetahui apakah data tersebut terkirim dengan baik atau tidak. Hal ini dapat ditandai saat sinyal ACK bit dalam kondisi low. Maka slave device telah menerima data dan siap untuk menerima data selanjutnya. Sedangkan sinyal ACK bit dalam kondisi high, maka slave device sudah tidak dapat melakukan transmisi data dan master harus mengirimkan sinyal stop untuk menghentikan proses transfer data yang berlangsung. Di sini juga terdapat MSB dan LSB. MSB yaitu most significant bit dan LSB least significant bit. Kemudian yang kedua yaitu transfer data. Di sini terdapat gambar format address pada 7 bit saat transfer data. Ini gambar transfer datanya. Pada IC akan mentransfer data, jadi master device akan melakukan transfer data pada slave device selain dengan mengidentifikasi alamat dari slave device. Internal register dalam slave device sangat diperlukan. Internal register dalam slave device berupa memori untuk menyimpan atau mengolah data. Master mengirimkan 8 bit sequence secara serial melalui bus SDA ke slave dengan format B6, B5, B4, B3, B2, B1 dan RW, R atau W. Ini internal registernya berisi memori-memori. Ini gambar sinyal kondisi start hingga transfer data. Ini start, mana kondisi start dan transfer data. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, terdapat 7 bit address di sini. Yang terdapat juga MSB, LSB, R atau W berfungsi untuk read atau write, ACK untuk acknowledge atau not acknowledge. Kemudian di sini juga ada register address atau internal register yang berisi memori-memori untuk transfer data. Kemudian yang ketiga yaitu data dan kondisi stop. Ini gambar pada saat kondisi start, kemudian transfer data dan stop. Format address pada data hingga kondisi stop. Nah, ini format address pada data hingga kondisi stop.
Jika transfer data yang diperintah oleh master device sudah cukup atau terdapat kendala dalam pengiriman maupun pembacaan data pada master ke slave device maupun sebaliknya, maka master device harus mengirimkan perintah sinyal stop. Jadi ketika sudah penuh atau sudah cukup atau ada yang salah, maka master device harus mengirimkan sinyal perintah stop untuk menghentikan transfer data. Nah, di sini menggambarkan sinyal kondisi start yang awal tadi, kemudian transfer, kemudian stop. Stop. Ya, di sini juga terdapat SDA yang pada kondisi start tadi kan dari high ke low, kemudian SL-nya tetap kondisi high, kemudian terdapat juga 7 device address yang ada MSB dan LSB, kemudian R atau we read atau write, terus kemudian ada ACK, acknowledge atau not acknowledge. Kemudian untuk transfer data juga ada internal register yang berisi memori-memori untuk mengolah dan menyimpan data. Kemudian di sini juga ada kondisi pada saat stop, di mana yang SDA tadi dari kondisi low ke kondisi high, dan untuk STL-nya tetap dari kondisi high. Baik, untuk materi dari itu sih cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.